Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati. Qala asy-syaikh rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-kitabu mushtaqqun minal katbi wa huwa ad-dhammu wal jam'u. Yuqalu takattaba banu fulanin idza ijtama'u wa minhu kutaibatur ramli. Kata al-kitab adalah derivasi dari kata al-katbu atau terambil dari kata al-katbu yang memiliki arti mengumpulkan, menggabungkan dan menyatukan. Dikatakan takattaba banu fulanin apabila mereka telah berkumpul. Artinya takattaba banu fulanin ini memiliki arti banu fulan telah berkumpul. Dan dari kata al-katbu ini juga terambil atau terambil kata kutaibatu ar-ramli yang memiliki arti tumpukan atau gundukan pasir. Wat-taharatu fil lughati an-nadhafatu. Taqulu tahhartu thawba ay nadhaftuhu. Wa fi syar'i ibaratun an raf'il hadathi wa izalatin najisi. Wa ma fi ma'nahuma wa ala suratihima kal ghaslati tsaniyati wa thalithati wal aghsali al masnunati wa tajdidil wudu'i wa tayammumi wa ghairi dhalika mimma la yarfa'u hadathan wa la yuzilu najisan walakinnahu fi ma'nahu. Dan kata taharah secara bahasa memiliki arti nadhafah atau kebersihan. Engkau mengatakan tahartu thawba artinya aku membersihkannya. Sedangkan menurut istilah syara' kata taharah memiliki arti mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau makna yang semisal atau dengan cara yang sama. Seperti misalnya basuhan yang kedua dan yang ketiga. Ini dilakukan dengan cara yang sama dengan basuhan yang pertama. Wal aghsal al-masnunah, basuhan-basuhan yang disunnahkan. Kemudian tajdidul wudu, memperbaharui wudu juga dilakukan dengan cara yang sama dengan wudu untuk mengangkat hadas. Kemudian at-tayammum ini termasuk ke dalam ma fi ma'nahuma tadi. Yes, semakna dengan taharah untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Karena tayammum itu sendiri fungsinya hanya sebagai pengganti dari wudu atau mandi. Wa ghairu zalika dan lainnya dari hal-hal yang tidak mengangkat hadas juga tidak menghilangkan najis. Akan tetapi hanya dikategorikan ke dalam makna yang semisalnya. Qala al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'atu miyahin ma'us sama'i wa ma'ul bihari wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi. Syekh Abu Syuja' berkata, air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Pertama, air hujan. Nah, di sini ma'us sama, air langit maksudnya adalah air hujan. Kemudian air laut,
air sungai, kemudian air sumur, kemudian air mata air. Jadi ma'ul ain ini bukan air mata, tetapi air mata air. Kemudian air salju dan air embun. Al-aslu fi ma'is sama'i qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa ghairuha. Wa fi ma'il bihari qawluhu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an ma'il bahri faqala huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sahahahu Ibnu Hibbana wa Ibnu Sakani wa Tirmidzi wal Bukhari. Wa fi ma'il bi'ri haditsu Sahlin radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah innaka tatawadda'u min bi'ri budha'ata wa fiha ma yunajjin nasu wa fiha ma yunajjin nasa wal mahaidha wal khubuth wal khabath. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u la yunajjisuhu syai'un hasanahu at-Tirmidzi wa sahahahu al-Imamu Ahmadu wa ghairuhu wa ma'un nahri wa ma'ul aini fi ma'nahu. Dalil dari air hujan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan dia menurunkan, maksudnya Allah menurunkan dari air dari langit untuk kalian agar dia mensucikan kalian dengan air tersebut. Wa ghairuha, dan ayat-ayat lainnya. Sedangkan tentang air laut, dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang air laut itu, lalu beliau mengatakan air laut itu suci dan mensucikan, airnya suci dan mensucikan, tahur. Kemudian al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Sakan, Tirmizi dan Bukhari. Sedangkan dalil air sumur adalah hadis Sahal radhiyallahu anhu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berwudu dari sumur Budha'ah, sementara di dalamnya terdapat kotoran, ya, bisa kotoran manusia. Kemudian al-mahaid, fiha ma yunajjin nasa wal mahaidu wal khabathu, ya, di dalamnya terdapat sesuatu yang membuat manusia bersih-bersih atau beristinja. Artinya di dalamnya ada kotoran manusia. Kemudian mahaid, kain bekas pembalut haid wanita. Kemudian al-khabath, khabath ini termasuk kotoran-kotoran lainnya, termasuk juga di dalamnya sampah. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab, air itu tidak ada yang dapat membuatnya menjadi najis. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Kemudian adapun air sungai dan air mata air itu disamakan dengan air sumur. Ini perlu sedikit dijelaskan bahwa sumur Budha'ah ini ukurannya cukup besar. Dalam riwayat Imam Abu Daud itu disebutkan bahwa lebarnya, ya, sumur Budha'ah ini kira-kira 6 hasta, ya, 6 hasta. Kalau 1 hasta kira-kira 40 atau 50, katakan 50 cm, berarti 6 hasta itu sekitar 3 meter lebarnya. Adapun dalamnya itu dikatakan al-aniyah. Al-aniyah itu hampir sampai kepada
di atas fauqal aniyah, di atas kemaluan, di bawah pusar. Karena guru dari Imam Abu Daud, Qutaibah bin Sa'id, yang juga merupakan guru dari Imam Bukhari dan Muslim, pernah bertanya kepada seseorang yang pernah masuk ke dalamnya. Kalau tidak salah namanya Numair. Ditanya tentang kedalaman sumur ini. Lalu dikatakan kepada beliau bahwa dalamnya itu kalau airnya banyak itu lebih tinggi dari kemaluan ya di bawah pusar ya. Tapi kalau airnya ketika airnya berkurang sedikit, maka batasnya adalah sekitar di bawah kemaluan sedikit ya. Itu ketika ada orang yang masuk ke dalam sumur tersebut, jadi ukurannya itu. Dan sumur Budha'ah ini juga, ini perlu diketahui bahwa sumur Budha'ah bukan tempat orang membuang sampah, karena tadi dikatakan bahwa di dalam sumur Budha'ah itu ada banyak kotoran di dalamnya ya. Tapi ini bukan tempat orang membuang kotoran. Yang terjadi adalah bahwa kotoran-kotoran itu sebenarnya dibuang oleh masyarakat Arab di padang pasir ya, karena orang Arab juga pada waktu itu terkenal sangat menjaga kebersihan air. Jadi sebenarnya kotoran-kotoran ini dibuang di padang pasir, lalu ketika hujan turun, kotoran itu terbawa oleh air dan masuk ke dalam sumur Budha'ah ini. Akan tetapi kotoran-kotoran tersebut sama sekali tidak mempengaruhi keadaan air dari sumur Budha'ah. Baunya, warnanya, rasanya tidak berubah. Maka Rasulullah mengatakan al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Wa amma ma'u thalji wal baradi fal aslu fihi hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Wasmuhu Abdurrahmani 'ala al-asahi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayatan. Dalam riwayat lain hunaihatan qabla an yaqra'a faqultu ya Rasulullah ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma ighsilni min khataayaya bima'is thalji wal baradi rawahul Bukhari wa Muslimun. Adapun dalil air salju dan air embun adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli beliau adalah Abdurrahman menurut pendapat yang ashah, pendapat yang paling sahih, Abdurrahman bin Sakhar. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bertakbir memulai salat, ya setelah beliau takbiratul ihram, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau baca? Beliau menjawab, aku mengucapkan, ya Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku itu sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku dengan air salju dan air embun. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala thummal miyahu ala arba'ati aqsamin tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu al-ma'u alladhi
yarfa'ul hadatha wa yuzilun najisa huwa al-ma'ul mutlaqu واختلف في حده فقيل هو العاري عن القيود والإضافة اللازمة وهذا هو الصحيح في الروضة والمحرر ونص عليه الشافعي فقوله عن القيود خرج به مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ماء مهين dan min ma'in dafiq wa qawluhu al-idafatu al-lazimatu kharaja bihi mithlu ma'il wardi wa nahwihi wahtaraza bil idafati al-lazimati 'an al-idafati ghairi al-lazimati kama in-nahri wa nahwihi fa innahu la tukhrijuhu hadhihi al-idafatu 'an kaunihi yarfa'u al-hadatha wa yuzilu an-najisa li baqa'il itlaqi 'alayhi wa qila الماء المطلق هو الباقي على وصف خلقته وقيل ما يسمى ماء وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه وهذا ما ذكره ابن الصلاح وتبعه النووي عليه في شرح المهذب. Syekh Abu Suja' berkata, kemudian air itu terbagi kepada 4 macam, yaitu air yang, ini pembagian yang pertama, tahir mutahhir, suci dan mensucikan, ghairu makruh, tidak makruh menggunakannya. Dalam cetakan lain dituliskan isti'maluhu, ghairu makruh isti'maluhu. Jadi pertama tahir, suci, mutahhir, mensucikan, ghairu makruh, dan tidak dimakruhkan menggunakannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Nah, air jenis ini adalah air mutlak. Air yang dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis adalah air mutlak. Nah, tapi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Ada yang mengatakan bahwa air mutlak itu adalah air yang al-'ari 'anil quyud wal idhafah al-lazimah, yang tidak memiliki qaid dan idhafah lazimah. Qaid itu batasan, idhafah lazimah itu idhafah yang harus ada. Nah, ini menurut pendapat yang sahih sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Rawdah dan Al-Muharrar dan dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini penjelasan dari qaid dan idhafah. Faqauluhu, perkataan beliau tentang anil quyud, ya, anil quyud, batasan tadi, itu dengan adanya ungkapan al-quyud atau batasan ini, maka tidak termasuk di dalamnya air seperti dalam firman Allah min ma'in mahin dan min ma'in dafiq, karena pada kata ma, air ini sudah ada qaid setelahnya, yaitu mahin dan dafiq. Nah, air yang hina, kemudian air yang terpancar, maksudnya adalah sperma. Jadi dengan adanya qaid di sini, maka airnya sudah dibatasi hanya air yang hina dan air yang terpancar saja. Nah, kalau sudah ada qaid seperti ini, maka dia tidak lagi menjadi air mutlak. Kemudian ungkapan idhafah lazimah, dengan adanya kata idhafah lazimah ini, maka tidak termasuk di dalamnya seperti air bunga dan semisalnya, air bunga, air kopi, air teh, dan seterusnya. Dan dikecualikan dengan adanya kata idhafah lazimah ini, dikecualikan idhafah ghair lazimah, idhafah yang tidak harus ada, artinya tidak disebutkan secara idhafah, seperti misalnya ma'un nahri, air sungai, atau ma'ul bahri misalnya, air laut, wa nahwi dan semisalnya.
Jadi kalau tadi misalnya air bunga atau katakanlah air kopi misalnya, air kopi, kalau dibuang kopinya, maka air kopi itu tidak bisa berubah statusnya menjadi air mutlak. Oleh karena itu kita harus menyebutnya air kopi, tidak bisa kita sebut air saja. Maka ini dikatakan idhofah lazimah itu. Idhofahnya harus ada. Harus disebutkan secara idhofah. Ma'ul wardi, air bunga. Tidak bisa kita sebut air saja. Nah, berbeda dengan ma'un nahri, air sungai. Ya. Sekalipun kita, air sungai ini kan air mutlak. Nah, sekalipun kita buang kata an-nahar ini, sehingga tidak lagi ada idhofah di sini, maka status kemutlakannya masih tetap ada. Kita sebut saja air sungai itu dengan air, seperti itu misalnya, maka status kemutlakannya masih ada. Artinya kita tidak harus menyebutnya secara idhofah ma'un nahri, air sungai. Kita sebut dengan air saja itu sudah cukup. Sekali lagi berbeda dengan ma'ul wardi, air bunga, air mawar. Nah, kita harus sebut air mawar, tidak bisa kita sebut air saja. Nah, karena disebutkan air saja tidak merubah air tersebut menjadi air mutlak. Fa innahu la tukhrijuhu hadhihi al-idhafatu an kaunihi yarfa'ul hadatsa wa yuzilu an-najisa. Ya. Karena idhafah yang seperti ini tadi, ma'un nahri itu tidak mengeluarkan statusnya yang dapat menghilangkan hadas dan mengangkat najis, karena libaqail itlaqi alaihi, karena masih berstatus sebagai air mutlak. Waqila al-ma'ul mutlaqu wal baqi ala wasfi khilqatihi. Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa air mutlak itu adalah air yang masih atau air yang belum mengalami perubahan dari keadaan asalnya. Nah, jadi air itu dari sananya sudah jernih, bening, tidak berbau, tidak berasa. Nah, itulah air. Dan dia belum mengalami perubahan. Itu yang disebut dengan air mutlak menurut pendapat yang kedua. Ada juga yang mengatakan, yang mendefinisikan air mutlak itu dengan ma yusamma ma'an. Pokoknya namanya air. Kalau sudah disebut air, nah itulah dia air mutlak. Wasumnya mutlaqan, dan disebutkan secara mutlak. Kalau kita sebutkan air, nah itulah dia air mutlak. Li'annal ma'a idza utliqa insarafa ilaihi. Karena kata air, al-ma', kalau disebutkan secara mutlak air gitu, air saja, maka yang terbayang di benak kita pasti air mutlak ini, ya. Kalau disebut kata air saja, maka maknanya langsung tertuju kepada air mutlak. Dan ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Salah dan diikuti oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.